Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Salafi dengan NIM 2401020377, program studi S1 Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Riau. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang lingkaran Moore, sebuah metode grafis yang sangat berguna untuk menganalisis kondisi tegangan dan regangan pada suatu titik di material. Konsep ini banyak digunakan dalam bidang teknik mesin, teknik sipil, dan teknik industri lainnya. Kita akan mulai konsep dasar tegangan terlebih dahulu. Sebelum memahami lingkaran Moore, kita perlu mengenal konsep dasar tegangan normal, disimbolkan dengan sigma, bekerja tegak lurus terhadap bidang, sedangkan tegangan geser atau tau bekerja sejajar dengan bidang. Pada kondisi dua dimensi, sebuah elemen dapat mengalami tiga komponen tegangan, yaitu sigma X, sigma Y, dan tau XY. Ketiga komponen ini menjadi dasar untuk membentuk lingkaran Moore. Baiklah, selanjutnya konsep lingkaran Moore. Lingkaran Moore secara grafis untuk menggambarkan kondisi tegangan pada suatu titik. Kita mulai dari dua titik terlebih dahulu. Yang pertama, yang mewakili tegangan pada bidang X, yaitu sigma X dan tau XY. Kemudian yang mewakili bidang Y, yaitu sigma Y dan tau XY. Jika kedua titik ini dihubungkan, lalu kita buat sebuah lingkaran yang melalui keduanya, terbentuklah lingkaran Moore. Pusat lingkaran berada di tengah antara kedua titik, yaitu di C. Mencari sebuah pusat lingkaran di suatu lingkaran Moore, terdapat sebuah rumus C sama dengan sigma X ditambah sigma Y per 2. Lalu, untuk mencari jari-jari sebuah lingkaran, kita bisa menggunakan rumus R sama dengan akar sigma X ditambah sigma Y per 2 pangkat 2 sama dengan tau 2 per XY. Setiap titik di sepanjang lingkaran ini menunjukkan kombinasi tegangan pada orientasi bidang yang berbeda, seolah-olah bidang itu berputar di dalam sebuah material. Selanjutnya, kita akan mengenal tegangan utama dan tegangan geser maksimum. Dari lingkaran Moore, kita bisa membentuk dua nilai penting, tegangan utama dan tegangan geser maksimum. Tegangan utama disimbolkan dengan sigma 1 dan sigma 2. Menunjukkan nilai tegangan maksimum dan minimum yang dialami material pada satu titik. Nilainya dapat dihitung dari rumus sigma 1,2 sama dengan C plus R, di mana C adalah pusat lingkaran dan R adalah jari-jari. Sedangkan tegangan geser maksimum, Tmax sama dengan jari-jari lingkaran, yaitu tau max sama dengan R. Arah bidang tempat tegangan utama bekerja dapat ditentukan dari sudut yang berbentuk antara bidang X dan posisi titik utama pada lingkaran Y. Kemudian, lingkaran Moore juga dapat digunakan untuk menghitung regangan. Prinsipnya sama, hanya saja menggunakan komponen regangan EX, EY, YXY. Pusat dan jari-jari lingkaran dihitung dengan rumus serupa, menggantikan tegangan dengan regangan F. Baiklah, selanjutnya kita akan memvisualisasi lingkaran Moore. Misalnya pada suatu titik diketahui sigma X sama dengan 80 MPa, sigma Y sama dengan 20 MPa, dan tau XY sama dengan 30 MPa. Maka pusat lingkaran adalah, kita bisa mencari dengan beberapa tahapan. Yang pertama, menentukan pusat dan jari-jari. Untuk mencari pusat suatu lingkaran, bisa kita menggunakan rumus sebelumnya, dan kemudian kita akan memasuki angka. Oke, mari kita lihat pada rumus yang telah saya buat. Oke, yang pertama C. 80 ditambah 20 per 2 sama dengan 50. Jadi 80 ditambah 20 hasilnya 100 dibagi 2 sama dengan 50.
Kemudian kita akan mencari jari-jari, yaitu R sama dengan akar 80 tambah 20 per 2 pangkat 2 ditambah tau 2 per XY. R sama dengan 30 akar 30 pangkat 2 ditambah akar 30 pangkat 2 sama dengan 1800. Akar 1800 sama dengan 42,43 MPa. Itulah hasil dari jari-jari sebuah lingkaran. Langkah berikutnya, maka tegangan utama sigma 1 sama dengan pusat lingkaran ditambah jari-jari lingkaran sama dengan 50 ditambah 42,43 sama dengan 92,43 MPa. Kemudian sigma 2 sama dengan C kurang R sama dengan 50 kurang 42,43 sama dengan 7,57 MPa. Selanjutnya, kita akan mencari sudut bidang utama. Sudut bidang utama bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Jadi, visualisasi Mohr circle lingkaran Mohrnya. Yang pertama, pusat titik 50,0, jari-jari 42,43, titik A tegangan bidang X 80 kurang 30, titik B tegangan bidang Y 20 tambah 30, sumbu horizontal sama dengan normal stress, bisa kita lambangkan sigma, sumbu vertikal atau shear stress bisa kita simbolkan dengan tau. Jadi artinya bidang utama miring 22,5 derajat terhadap bidang X. Baiklah, selanjutnya hasil analisis lingkaran Mohr yang setelah kita dapatkan dari regangan utama, pusat jari-jari, kemudian sudut kemiringan bidang utama. Ini adalah hasil analisis lingkaran. Yang pertama, regangan utama atau principal stress. Terdapat rumus sigma 1 sama dengan 100 MPa, kemudian sigma 2 sama dengan 0 MPa. Yang kemudian nomor 2, radius lingkaran Mohr, yaitu jari-jari. R sama dengan sigma X kurang sigma Y per 2 ditambah tau 2 per XY. Lalu kita akan mencari tegangan utama principal stress. Sigma 1 sama dengan sigma rata plus jari-jari sama dengan 86,006 MPa. Sigma 2, sigma rata kurang jari-jari sama dengan 13,94 MPa. Kemudian tegangan geser maksimum tau max sama dengan R sama dengan 36,06 MPa. Sedangkan sudut bidang utama dapatlah tan 2 titik pusat P sama dengan 2 tau XY per sigma X kurang sigma Y sama dengan 1. Maka dapatlah hasil kemiringan sudut bidang utama 12,5 derajat. Jadi lingkaran Mohr bukan hanya alat matematis, tetapi juga cara visual yang sangat kuat untuk memahami bagaimana suatu material bekerja dalam sebuah beban. Dengan mempelajari konsep ini, kita dapat menganalisis kekuatan dan keamanan komponen secara lebih cepat dan akurat. Kesimpulannya, lingkaran Mohr membantu memvisualisasikan hubungan antara tegangan normal dan tegangan geser pada suatu titik. Dari grafik ini dapat ditentukan tegangan utama, tegangan geser maksimum, serta arah bidang utama. Konsep yang sama berlaku untuk regangan sehingga dapat digunakan untuk menganalisis deformasi. Dengan memahami lingkaran Mohr, insinyur dapat menilai kekuatan dan keamanan material secara lebih efektif. Kesimpulan utama, lingkaran Mohr menyederhanakan analisis tegangan dan regangan yang rumit menjadi bentuk grafis yang mudah dipahami dan diterapkan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, Ilham Salafi. Lebih dan kurang mohon maaf.
Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.